Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Triwijayanti dengan NIM 2105342. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi sosialisme dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yul Hendri SPD MSI. Oke, baik. Dalam sistem ekonomi sosialisme, di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian sistem ekonomi sosialisme menurut Effendi pada tahun 2019. Jadi sistem ekonomi sosialisme itu merupakan sistem ekonomi yang sepenuhnya diatur oleh negara. Bisa juga disebut sebagai sistem ekonomi terpusat karena segala sesuatu kegiatan perekonomiannya terpusat dan dikomando oleh negara. Sistem ini memiliki maksud yaitu menginginkan kemakmuran dari masyarakatnya secara merata tanpa adanya penindasan. Dalam sistem ekonomi ini bukan berarti masyarakat itu tidak memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatan perekonomian, namun kegiatan perekonomian masyarakat atau individu dalam sistem ekonomi sosialis ini sangat terbatas karena adanya campur tangan pemerintah yang cukup besar. Oke, adapun selanjutnya yaitu ciri-ciri sistem ekonomi sosialis menurut Toin pada tahun 2015, yaitu ada 4. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas. Yang kedua, besarnya peran pemerintah atau pemerintah memiliki peran yang besar dalam sistem perekonomian. Kemudian yang ketiga yaitu sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Kemudian ciri-ciri yang terakhir atau yang keempat yaitu hak milik individu tidak diakui. Selanjutnya, sistem ekonomi sosialis ini dikembangkan oleh salah satu pakar ekonomi yaitu Karl Marx, di mana sistem ekonomi sosialis ini menghendaki maksimalisasi peran negara. Negara itu harus menguasai seluruh bidang atau sektor ekonomi untuk memastikan keadilan pada rakyat, mulai dari produksi, konsumsi sampai dengan didistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga buruh-buruh itu dapat menikmati hasil dari produksi tersebut. Adapun konsep ekonomi sosialis ini yaitu sumber kekayaan itu sangat langka, di mana kekayaan itu harus diperoleh melalui pemberdayaan tenaga kerja atau buruh di semua bidang, maksudnya semua bidang itu adalah milik negara. Jadi pada konsep ekonomi sosialis ini, negara menghendaki menguasai semua bidang usaha yang meliputi seluruh kegiatan perekonomian. Oke, yang terakhir yaitu ada kritik terhadap ekonomi sosialis, di mana berdasarkan ciri-ciri tadi telah disebutkan bahwa lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas, pemerintah memiliki peran yang besar, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi, kemudian yang terakhir hak milik individu tidak diakui. Adapun pendapat mengenai sistem ekonomi sosialis ini, yang pertama itu tentang sistem ekonomi sosialis ini menghendaki kesetaraan, di mana hal tersebut tidak mungkin akan tercipta karena setiap individu itu memiliki kemampuan dan kekuatan yang berbeda-beda, sehingga perbedaan kekayaan antar manusia sudah pasti terjadi. Jadi dalam konsep ekonomi sosialis ini menghendaki bahwa setiap individu itu memiliki kekayaan yang sama, memiliki kesetaraan dalam perekonomian. Namun hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi karena setiap individu itu memiliki kekuatan atau kepentingannya masing-masing, terutama dalam kegiatan perekonomian. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan tentang menghapuskan hak milik individu. Hal tersebut merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan fitrah manusia, yaitu naluri ingin mempertahankan diri, di mana tindakan ini
mungkin bisa dilakukan karena pada dasarnya setiap manusia itu pasti memiliki keinginan untuk melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi tindakan menghapuskan hak milik individu ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia. Begitulah kiranya penjelasan dari saya tentang sistem ekonomi sosialis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.